Ini jadi memang usul adanya kegiatan ini nih asal mulanya jagongan ini dengan Pak Tafrihan, kan kayaknya beliau sudah kangen dengan jamaah madrasah ini ya kayaknya. Terus Ramadan ingin menyapa madrasah lah. Mungkin salah satu untuk mengawalinya dengan media ini. Jadi kalau ini para dosen masuk ini saya kira ini entah salah alamat atau alamat palsu ini nggak tahu ini. Oke, nggak apa-apa, tapi ini mudah-mudahan menjadi media silaturahim kita dan mudah-mudahan meskipun sedikit nanti ada yang bisa kita istifadah, kita ambil manfaat khususnya dari kitab ini, kitab karya ulama Nusantara ya, salah seorang ulama besar yang sangat tidak asing bagi kita, Syekh Nawawi Banten atau yang sering kita sebut dengan Mbah Nawawi Banten. Ini kitab menjelaskan atau mensarai kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini kalau di Indonesia ini sangat legendaris ya. Sangat legendaris karena hampir semua lembaga pendidikan ya, khususnya madrasah, baik itu madrasah formal maupun madrasah diniyah ya, di kampung-kampung bahkan sebelum ke pesantren sekalipun ya itu ngaji kitab ini di langgar-langgar ya. Kalau kita dulu di kampung ya, di musola, di masjid itu habis maghrib, habis isya itu ada ngaji yang namanya Safinatun Najah. Mengapa kitab ini bisa sangat legendaris begini itu kan? Ini kan kitab aslinya dikarang oleh seorang habib dari Yaman ya. Dan mungkin salah satunya karena beliau ini wafatnya di Indonesia. Nah, mungkin ada kedekatan inilah kemudian sampai Mbah Nawawi Banten itu mengapresiasi, salah satu cara mengapresiasinya juga dengan memberikan komentar, memberikan penjelasan dalam kitab yang nanti beliau dengan kasih bagus saja. Baik, barangkali untuk pertemuan pertama ini biar kita bisa lebih tahu arah dari kitab yang dikarang oleh seorang ulama ini ya. Jadi kalau hari ini kitab ini sangat akademis ya, dari cara menyusunnya dan itu setiap masa itu punya authorship yang berbeda lah. Ini coba kita nanti ini ada suara saya ya dia Pak. Mungkin bisa main Pak Yai. Halo? Yang bocor Pak Yai. Yang lain mungkin belum ada yang belum di mute. Gimana? Ada yang belum di mute niki sampun Pak Yai. Sekarang Pak Yai-nya yang di mute. Di-unmute dulu Pak Makmun. Oke. Nah, ini untung kebocorannya luar biasa, menyejukkan ya. Oke, sampun niki. Oke. Ya, jadi ini file yang tadi saya share tampak nggak ya? Ini masih halaman kosong Pak Makmun. Oh. Ya ini kesampun nggih. Oke. Baik, jadi untuk mengawali kajian kitab ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui pengantar ya. Biasanya baik ulama dulu maupun termasuk dosen-dosen hari ini ya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain itu selalu menggunakan pendahuluan itu sebagai biasanya untuk menyampaikan, kadang-kadang ada kode-kode ya, ada setiap buku kadang setiap itu punya cara khas tersendiri agar kita tidak salah di dalam memahami dan untuk biar lebih mengenal. Nah, ini ada baiknya kita mulai dari mukadimah. Ini enaknya ini pripun nih, pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini Pak Tafrihan atau mungkin yang lain? Bahasa Indonesia, kadang-kadang diselipi nantum-nantum Jawa gitu, nostalgianya semakin kelihatan. Maksudnya ini maknanya pakai bahasa Indonesia gitu atau pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Nanti ya sedikit-sedikit mungkin bisa
diselipi bahasa asli Pegon. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadiahkan Fatihah ya untuk pengarang kitab ini, Mbah Yai Nawawi Banten, dan kitab Safinah, pengarang kitab Safinah, Habib Salim. Mudah-mudahan karena keduanya ini tetap, kalau Mbah Nawawi Banten asli Indonesia, kalau Habib pengarang kitab Safinah ini dimakamkan di Betawi, dan saya sendiri belum ziarah ke sana ya. Jadi mungkin pada saatnya kita juga perlu napak tilas. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabi salafun salihun thumma ila hadratir rasul thumma ila man allafa hadzal kitab Salim bin Abdullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ada di layar kita ini adalah muqaddimah atau pengantar ya dari Mbah Nawawi Banten, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdhalit tha'at. Alhamdulillah, tawis kabehane puji lillahi ku tetep kagungane Allah. Jadi gaya ulama dulu itu kalau mengarang selalu dimulai dengan basmalah ya, termasuk nanti dilanjutkan dengan sholawat. Itu pasti ya. Kalau hari ini mungkin kalau di authorship hari ini muqaddimah itu dibedakan antara pendahuluan dan kata pengantar ya. Jadi kalau di kita ini kan kalau membuat karya ilmiah mulainya tidak alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah kita masukkan di semacam kata pengantar ya. Tapi kalau gaya-gaya Arab, bahkan disertasi hari ini masih ada yang menggunakan pendahuluan yang isinya problem akademik yang mengatakan itu tetap dimulai dengan model begini. Tetapi kalau di kita kan yang ada segala puji bagi Allah, salawat, itu maksudnya di kata pengantar ya. Tapi kalau di Timur Tengah masih ada yang gaya begini. Segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa, zat yang senantiasa memberikan taufik ya. Waffaqa itu fi'il madinya dari taufik masdar, yang memberikan taufik man syaa min ibadihi ya, bagi siapa saja yang dikehendaki dari para hamba-hambanya, li adai afdhalit ta'at, untuk menunaikan to'at atau ketaatan atau ya ibadah-ibadah yang paling utama, afdhal yang paling istimewa. Jadi ini dari statement ini sebenarnya Mbah Nawawi menggarisbawahi kalau ada seorang hamba kok melakukan taat itu sejatinya itu adalah taufik dari Allah. Dan ini yang mungkin membedakan antara hidayah dan taufik ya. Jadi kalau taufik itu mudahnya begini, misalnya katanya sih kalau kita tahu sholat duha itu sunnah ya, tata caranya begini, doa-doanya begini. Kalau hanya sekedar tahu itu bisa dikatakan hidayah. Tetapi kalau kita sudah tahu, terus kita dimudahkan untuk melaksanakannya, itu sudah masuk level taufik. Ya, ini kan kita sering sebut ini atas rahmat taufik, hidayah taufiknya itu biasanya, nah itu di situ. Waqtisabi akmalis sa'adati ya, waqtisabi akmalis sa'adati. Iktisab itu berusaha ya, atau berusaha menggapai ya kebahagiaan yang paling sempurna ya. Jadi ini semuanya adalah taufik dari Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu al-muttasifu bi jami'i al-kamalat ya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, ini asalnya
asyhadu annahu. Ya, ini kalau itu namanya an-nya itu an mukhaffafah minas tsaqilah ya. Asalnya itu kalau ditakdirkan asyhadu annahu la ilaha illallah. Makanya kalau Kang Tafrihan maknanya kan wa asyhadu lan naksani sapa ingsun an ing setuhne kelakuan. Nah, kalau kelakuan asalnya annahu ya. Kemudian ditakhfif ya, ditahfif, tasdidnya dihilangkan. Makanya hu-nya hilang. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah ya. Al-muttasifu bijami'il kamalat ya, di mana Allah itu senantiasa bersifat ya dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Jadi lawannya adalah tidak mungkin bagi Allah itu sifat-sifat yang enggak sempurna. Jadi kalau Allah bersifat yang sempurna, lawannya berarti yang tidak sempurna. Misalnya Allah Maha mengetahui, berarti ilmunya Allah itu yang paling tinggi. Tentu cara Allah mengetahui beda dengan cara kita mengetahui ya. Allah kan kadang innahu huwas samiul basir. Allah itu zat yang maha sami itu mendengarkan, zat yang maha basir, maha melihat ya. Tentu karena beliau Allah ini adalah sifatnya sangat sempurna, tentu melihat dan mendengarnya enggak sama dengan kita manusia ini cara kita melihat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat ya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, afdalul makhluqat ya, makhluk atau ciptaan yang paling istimewa. Jadi ini ditegaskan Nabi Muhammad itu yang pertama abduhu ya. Jadi sehebat-hebat Nabi Muhammad itu masih dalam batas abduhu ya, hamba. Nah, ini yang mempertegas bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan ya. Para nabi sebelum Nabi, kalau Nabi Muhammad saja bukan Tuhan, abd, hamba ya. Abd itu kan artinya makna dasarnya itu pelayanan, melayani. Abid itu orang yang melayani ya. Orang yang menyembah itu orang yang melayani itu abid. Kalau abd itu kan ya pelayanan ya. Jadi diambil dari sana. Jadi yang dilayani siapa? Ma'bud Allah ya. Artinya semua nabi, masuk Nabi Isa ya, itu adalah manusia biasa ya. Makanya kalau di Quran itu sampai karena di dalam sejarah Nabi Isa dan ibunya itu luar biasanya didewa-dewakan begitu ya. Ini kita tidak membahas sejarah agama-agama, tetapi mereka dalam Al-Quran digarisbawahi dengan kana ya'kulani ta'am ya. Meskipun orang suci, tetapi Nabi Isa dan ibunya itu Maryam makan ya makanan biasa. Kalau makan makanan biasa berarti bukan Tuhan ya. Artinya kalau nggak makan itu tetap lapar seperti biasa. Ya. Wa rasuluhu, dan utusannya Allah afdalul makhluqat ya. Ini sudah tidak asing lagi. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabi al-anjumin nayyirat. Semoga Allah senantiasa memberikan sholawat dan salam ya. Sholawat itu rahmat ya. Rahmat ta'zim ya. Jadi kalau Allah kok bersolawat kepada Nabi, ini kan luar biasa kan, itu berarti Allah memberikan rahmatnya. Kalau kita manusia biasa ini mendoakan ya. Kalau Allah itu memberikan rahmat. Ya, di mana keluarga dan sahabatnya ini diibaratkan dengan al-anjumi an-nayyirat ya, dengan bintang-bintang yang bercahaya, yang menerangi. Ya, jadi ini menarik ya. Keluarga Nabi itu kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak hanya yang ada hubungannya darah ya, termasuk keluarga beliau itu orang yang memiliki nasab ruhani ya. Nasab ruhani itu ulama-ulama kita itu ya. Jadi para ulama ya, umatnya, nah ini termasuk dianggap sebagai keluarganya. Nah, ini keluarganya dan para sahabatnya, khususnya sahabat Nabi itu diibaratkan dengan al-anjumi an-nayyirat ya, dengan bintang-bintang yang
bercahaya. Kan kalau kita melihat langit itu kan tidak hanya satu bintang ya. Fis sama'i nujumun, ada banyak bintang. Nah, bintang itu sinarnya juga beragam ya. Sahabat Nabi juga sama. Sahabat Nabi itu ada yang levelnya hanya sahabat biasa. Ada yang levelnya agak sedikit bersinar ya. Misalnya dia ahli bidang agama saja. Ada yang pintar sinarnya sangat luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat besar itu ya. Tapi meskipun sinarnya itu beda-beda ya. Ada yang cuma ketap-ketip begitu ya. Ada yang sinarnya nggak hilang-hilang begitu. Tetapi itu adalah pegangan ya, diibaratkan dengan makanya ada hadis ashabi kan nujum ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawati. Oke. Nah, ini yang penting ini ya. Amma ba'du. Nah, ini sudah masuk kalau di muqaddimah ini sudah yang akademik di sini. Kalau tadi itu pengantar ya. Fayaqulul abdul fakir, ini kalau ada amma ba'du, ini biasanya selalu ada fa ya. Setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat salam, ya. Fayaqulul abdul fakir al-muttarru li rahmati rabbihil halimil khabir ya. Maka seorang hamba yang fakir ya, yang sangat butuh pada rahmat Tuhan ya. Al-muttarru li rahmati rabbihil halimil khabir ya. Ya, sangat darurat ya butuhnya terhadap kasih sayang Allah, rahmat Allah ya, yang maha halim, maha khabir ya. Likas roti taksiri wal masawi, karena banyaknya taksir itu begini, kalau bahasa mudahnya likas roti taksiri krono akeh sembrono. Sembrono itu ya sembrono itu ya melaksanakan sesuatu di bawah standar ya. Ya itu kita manusia punya sifat ini ya. Likas roti taksiri krono akeh sembrono sakarpe wal masawilan piro-piro cacat ya. Jadi kenapa kita sangat darurat butuhnya terhadap rahmat Allah ya, karena ini punya sifat ini. Seringkali melaksanakan sesuatu itu di bawah standar. Padahal ini kaitannya dengan Allah ya, dan seringkali kita kurang. Hamba tadi namanya Abu Abdul Mu'ti ya, ayahnya Abdul Mu'ti ya. Ini Abdul Mu'ti itu anaknya Syekh Nawawi Banten. Muhammadun Nawawiyun. Nah, ini namanya Muhammad Nawawi. Ini yang membedakan dengan Al-Imam An-Nawawi yang Timur Tengah ya. Kalau yang Nawawi Timur Tengah itu namanya Al-Imam An-Nawawi. Jadi Nawawinya pakai al. Kalau yang Banten ini nggak ada alnya, Muhammad Nawawi ya. Jadi Syekh Nawawi sebutannya, bukan. Ini kita sering salah sebut ya. Al-Imam Nawawi Banten, nah itu kurang tepat ya. Karena yang Banten itu nggak ada alnya. Kalau yang ada alnya Al-Imam An-Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi Banten itu ya Syekh Muhammad Nawawi, nggak ada alnya. Ibnu Umar Al-Jawi ya, putranya Kiai Umar ya Al-Jawi. Ini memang sebutan Jawi itu tidak harus Jawa hari ini ya. Jadi ulama Nusa Tenggara saat itu juga disebut Jawi ya, termasuk ulama yang dari ini pakai masih istilah yang dipakai saat itu ya. Jadi Asia Tenggara termasuk Patani ya. Itu termasuk dianggap Jawi. Apalagi Nusantara ya, yang jelas Nusantara ya. Asy-Syafi'iyyu madhaban, madhabnya Syafi'i, Al-Bantaniyu ikliman ya, daerahnya itu Banten. At-Tanariyu mansya'an wadaron ya. Tanariyu itu kan bangsa Tanoro. Tanaro itu ini desanya ya. Rumahnya itu lahirnya, rumahnya di entah Tanaro atau Tenaro atau apa ini, kalau mungkin yang daerah Jabodetabek lebih tahu ini ya. Mungkin yang di Tangerang mungkin lebih tahu asal nama daerahnya ini Tanaro atau apa ini ya. Nanti bisa dicek. Ghafarallahu dzunubahu wa satara fid dharaini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maaf, mengampuninya dan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ini yang menarik, ini doa yang ini ya, wasatara fid dharaini uyubah. Ini kita harus
betul-betul syukur bahwa kita ini sejatinya kalau Allah nggak sayang dengan kita, ya setiap kita melakukan kesalahan itu tampak itu Masya Allah. Tetapi karena rahmat Allah ya, kita melakukan kesalahan itu tidak tampak ya, ditutupi Allah. Coba satirnya itu ditutup, ya nggak tahu kita ini seperti apa ya. Pecinya ditutup, udah mungkar semua ini. Jadi kita ini kadang-kala ya, ini sampulnya itu luar biasa ya. Nah, ini sudah mulai akademik ya. Hadhihi taqyidatun naf. Ini kita sampai jam berapa ini Pak Tafrihan? Ya, tambah 15 menit lah. Tadi pendahuluan saya kan 15 menit. Nah, ini yang akademiknya di sini ya. Hadhihi taqyidatun nafi'atun insyaallah taala 'alal mukhtasari al-mulaqqabi bi safinatin najah ya. Ini nanti monggo kalau ada yang mau mengoreksi ada bacaan yang salah monggo ya. Karena ini namanya deres bareng ya, tadarus bareng. Ini kayak kita kalau habis tarawih kan ngaji Quran di masjid nanti gantian gitu kan. Ya. Hadhihi taqyidatun nafi'ah. Hadhihi utawi iki karya taqyidatun iku pira-pira takyid. Takyid itu kalau kita ini salah satu istilah dalam disiplin ushul fikih ya, ada istilah mutlak, ada muqayyad ya. Mutlak itu itlak, kalau muqayyad itu takyid. Jadi ada istilah mutlak itu umum general, kalau takyid itu sudah pembatasan, sudah yang lebih terperinci ya. Jadi karya ini berisi rincian-rincian ya, atau penjelasan yang terperinci karena dia mau menjelaskan kitab Safinah ya. Nafi'atun yang bermanfaat insyaallah taala 'alal mukhtasaril mulaqqabi bi Safinatin Najah, atas kitab ringkas ya. Kitab mukhtasar itu kitab yang kecil ya, yang disebut yang dilaqabi dengan Safinatun Najah. Nah, ini kitab Safinah ini tentang apa? Fi usuliddini wal fikhi. Jadi dia tidak hanya kitab tentang fikih, tentang syariah ya. Syariah yang definisi hari ini ya. Karena syariah itu sejatinya ada 3 komponen kalau kita bicara syariah ya. Yang satu, syariah itu membahas tentang tauhid usuluddin atau kalam ya. Yang kedua membahas tentang fikih, dan yang ketiga membahas tentang akhlak. Cuma hari ini istilah syariat itu sudah mengkerucut pada fikih ya. Jadi kitab Safinatun Najah ini ada 2 disiplin. Yang pertama usuluddin, yang kedua usul fikih atau fikih, bukan usul fikih, yang kedua fikih ya. Jadi ada tentang teologi ya dan jurisprudensi. Oke. Karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim, ini Habib Salim ya, ini karya Habib Salim dari Yaman. Salim Ibni Sumair Al-Hadrami ya, putranya Habib Sumair Al-Hadrami dari Hadramaut ya. Hadramaut itu kalau dalam bahasa Arab termasuk tarkib masji ya. Kayak be'lebek, ba'labak, termasuk Hadramaut itu ikliman ya, dia dari daerah Hadramaut. Wal Batawi wafatan ya, meninggalnya di Betawi ya. Ini sudah dikasih penjelasan sama Mbah Nawawi. Ini dia sudah kasih positioning, ini tetanggaku lah kira-kira begitu ya. Ya artinya karyanya sangat tenar di daerahku ya, maksudnya begitu. Dia memperkenalkan dia karena Mbah Nawawi ngarangnya di Arab ya. Ini bukan main-main loh. Nawwarallahu dharihahu, amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerangi makamnya. Amin ya. Amin ini kita sering baca, tapi mungkin kalau yang nggak dari pondok itu apa sih amin itu ya. Amin itu kalau di pondok disebut dengan isim fi'il amar ya. Jadi tidak fi'il amar tapi isim fi'il amar. Maknanya kira-kira itu adalah istajib du'aana ya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, artinya itu. Nah, terus ini lanjutannya. Jadi kalau orang Arab itu biasa karyanya itu ada untayan doa-doa begitu ya. Kalau di tradisi kita, kalau ada doa di dalam karya akademik itu nanti dikira ini nggak serius. Tetapi kalau di tradisi Arab hal yang biasa ya. Nah, kalau kita kan
dikit-dikit doa, nanti ini dikiranya ini skripsi atau apa laporan tahlilan kan begitu ya. Di mana karya ini tutammimu masailahu. Ini yang menjelaskan istilah takyid tadi itu ya. Istilah takyid itu dijelaskan dalam beberapa istilah ini. Tutammimu masailahu wa tafukku muskilahu wa tufassilu mujmalahu. Tutammimu masailahu. Karya saya ini, kata Mbah Nawawi, akan melengkapi permasalahan-permasalahan yang belum disebut oleh Habib Salim, pengarang Safinatun Najah. Wa tafukku muskilahu. Tafuk itu aslinya ngukur-ngukur ya, atau mengurai ya. Dan bisa mengurai kata-kata yang masih problem ya. Itu akan dimudahkan. Wa tufassilu mujmalahu. Dan kalau kata yang disebutkan dalam Safinah itu terlalu general ya, akan dia kasih penjelasan yang rinci. Wada'tuha litakuna tadhkiratan li nafsi walil qasirina mithli min abna'i jinsi. Aku jadikan kitab ini litakuna tadhkiratan, litakuna drapun yen to ana apa takidat mau ana iku tadhkiratan dadi pengeling-eling li nafsi kanggo awakku. Jadi kitab ini saya desain demikian, bisa tadi ya 3 hal ini ya, tutammimu ya, memberikan penyempurnaan bagi yang kurang sempurna di Safinatun Najah ya, mengurai problem-problemnya dan memberikan rincian ya, sesuatu yang masih general ya. Saya jadikan begitu itu agar tazkiratan li, agar ini menjadi pengingat-ingat bagiku kalau aku sedang ngajar kitab ini minimal itu saya sudah tidak usah mencari-cari lagi, ini sudah saya jelaskan sendiri, kira-kira begitu, karena beliau di sana pun mengajar kitab Safinah ya, dan mengajar kitab Safinahnya pakai karyanya sendiri itu. Walil qasirina mithli min abna'i jinsi ya. Jadi bisa menjadi pengingat bagiku dan bagi orang-orang yang qasir. Qasir itu yang ini tawadhu ya beliau ya. Walil qasirina mithli. Orang-orang yang levelnya itu enggak sampai alim, makanya disebut qasir ya. Rendah-rendahan, misli seperti saya ya, min abna'i jinsi, dari para penduduk bangsaku. Abna itu ya rijal ya. Ini beliau tawadhu ya, masa beliau ulama besar terus mengatakan walil qasirina misli, untuk murid-muridku itu loh kan seperti aku, yang levelnya seperti aku. Ini katakan beliau ini tawadhu ya. Wa sammaituha kashifatus saja fi syarhi Safinatin Najah. Ini dikasih nama Kashifatus saja ya, fi syarhi Safinatin Najah. Kashifatus saja itu apa? Kan kalau kita baca ayat ada wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha, wallaili idza saja, demi wallaili demi malam, idza saja ketika malam itu mulai tenang, mulai hening, mulai larut ya dalam kegelapannya. Jadi anggap saja itu sesuatu yang gelap ya, sesuatu yang karena tenang, karena gelap sehingga enggak terurai ya. Kasyifah itu kan artinya menyingkap ya. Jadi menyingkap sesuatu yang tersembunyi ya, kira-kira begitu. Wa awdahtuhu bitarajimi bil fasli wa ghairihi iktidaan bi kitabillahi ta'ala fi kaunihi mutarjaman mufassalan suwaron ya. Aku jelaskan kitab ini bitarajimi bil fasli ya. Ya, dengan mutarjam itu ya dengan mendatangkan kadang-kadang didatangkanlah padanan kata ya, kadang-kadang dicarikan maknanya begitu. Jadi nanti kalau kita baca kitab Safinah itu kadang satu kata itu dijelaskan terlalu panjang ya, karena itu perlu penjelasan yang tafsil, yang rinci. Kadang-kadang dijelaskan sedikit ya. Gayaku seperti ini iktidaan bi kitabillah. Saya pakai gaya ini tidak asal gaya ya. Ini ada merefer ke gaya kitab suci Al-Quran bi kitabillah. Gaya kitab itu juga begitu. Fi kaunihi mutarjaman mufassalan suwaron. Al-Quran itu juga kadang gaya bahasanya juga begitu ya. Di satu sisi dia menyebutkan sesuatu itu general ya. Kadang Al-Quran menyebutkan siapa misalnya
orang-orang yang bertakwa. Itu ada kalanya kalau di surat Al-Baqarah itu kan hudal lil muttaqin. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Alladzina. Itu kan sudah dijelaskan ya. Tetapi di ayat yang lain kadang-kadang cuma al-muttaqin. Enggak dikasih penjelasan. Penjelasannya di surat lain. Ini makanya gaya ini yang diambil Mbah Nawawi untuk merinci kitab Safinatun Najah. Wali annahu ab'atsu 'ala darsi wa tahsili minhu. Gaya seperti ini boleh jadi menurut Mbah Nawawi itu ab'atsu, ini isim ya, bukan fi'il ya. Itu lebih membangkitkan alat dars untuk belajar ya, wa tahsili minhu ya, dan sukses dalam belajar ya. Jadi istilah kalau dars itu mengetahui, tapi kalau sudah tahsil itu paham, istilahnya sangat paham ya. Jadi dengan dari yang general kemudian dijelaskan perinci itu lebih bisa dipahami ya. Ini yang menurut saya menarik, satu paragraf ini yang saya kira sumbangsih utama dari Mbah Nawawi dalam kitab ini ya. Wa aqhamtu fihi faslas siyam. Ini yang menarik. Dan aku masukkan di dalam kitab Safinah itu fasal siam. Jadi ini ada fasal siam, ini tambahannya Mbah Nawawi Banten. Ini menarik ini ya. Jadi bab puasa ini yang nambahkan Mbah Nawawi. Hal sejenis juga dilakukan seperti dengan Mbah Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu misalnya mensarai kitab karya Imam As-Suyuti ya tentang ulumul hadis. Nadzuman ini disebut dengan Alfiyah As-Suyuti karena nadzumnya 1000 tentang ilmu hadis, bukan tentang nahwu seperti Ibnu Malik kan. Tetapi setelah dihitung ya, ternyata nadzumannya itu nggak sampai 1000. Apa yang dilakukan sama Mbah Mahfud Termas ditambahkan sendiri sama Mbah Mahfud Termas hingga 1000. Ini kayak ini sama ya. Artinya ulama kita nggak main-main ya. Insya Allah Ta'ala liyazidan naf'u 'alal awam. Saya tambahkan fasal puasa di dalam kitab ini. Jadi nanti kalau kita membahas bab puasa itu karyanya Mbah Nawawi Banten. Bi'aunil malikil alam ya, agar liyazidan naf'a, agar bisa menambah asas atau dampak kemanfaatannya ya. Bi'aunil malikil alam ini adalah sifat Allah ya. Wa ja'altuhu kahayatil matni. Ini yang menarik ya. Yang saya tambahkan itu saya buat ya redaksinya mirip dengan matan. Matan itu adalah sesuatu yang disarai. Kitab Safinah. Jadi redaksinya tidak seperti gaya syarahnya tetapi gaya matannya. Ma'asyarhi fil musyabakah. Jadi nanti bisa saling melengkapi. Liwafiqo suratal far'i wa suratal asli. Jadi antara matan dan syarah ya. Far' itu kan cabang itu syarah. Wa suratul asli itu matan. Jadi nanti bisa saling melengkapi. Ya. Fa inna syartul murafaqati al muwafaqatu. Karena syarat ya pertemanan yang atau ya berdampingan pertemanan itu adalah kecocokan. Ya. Jadi ini yang menarik ya. Mbah Nawawi menambahkan ya, ini saya kira sangat menarik ya. Jadi karena di kitab Safinah aslinya tidak ada pembahasan tentang puasa, ditambahkanlah sama Mbah Nawawi Banten ini kitab tentang puasa. ini menarik ya. Ini sudah di akhir ya, ini boleh jadi saya baca secara sekilas saja yang ini ya. Ini intinya nas'aluhu subhanahu, ini beliau berdoa ya, mudah-mudahan dimudahkan di dalam menyempurnakannya ya. Dimudahkan al-asbab itu ya sarana prasarananya ya, baik di dalam memulai maupun di dalam mengakhiri karya ini. Wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'u da'watin sholihin yantafi'u biha ya. Ini beliau tidak membuat karya ini kecuali hanya ya, ada berharap seperti doanya orang yang solih yang ingin ilmunya bermanfaat ya. Jadi bimas'alatin ya, dalam suatu masalah faya'udu naf'uha alayya fi qabri. Jadi beliau sangat optimis ya, karya inilah ya besok di kubur yang akan memberikan
penyelamatan padaku. Karena ini ada hadisnya itu kan, idza mata ibnu adama itu. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau kita membuat karya, jadi mungkin jenengan lagi sedang penelitian di ALP 2M, ada dapat dana 32 juta misalnya. Ini harus dikasih niat ini nih. Jadi tidak hanya uangnya yang kita dapat, tetapi mungkin jenengan membawa suatu problem, suatu masalah ya. Kemudian masalah itu menginspirasi para peneliti di belakang. Itu kan saling menarik ya, saling ada kesinambungan lah. Itu yang pertama, ingin ilmunya manfaat ya. Yang kedua ini wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadzal sya'ni wal hal. Ya, dan saya meskipun belum bidangnya ya, belum pakarnya dalam mensarai ini tawaduk juga ya. Mbah Nawawi Banten mengarang ini sudah punya kitab banyak ya. Beliau hanya mengatakan qasad tasyabbuha birrijal ya. Saya itu hanya pengen seperti ulama-ulama itu aja, ini belum makom saya ya. Liafuza bi suhbati iyam. Terus yang terakhir ya, ini yang terakhir, wa aradtul ghausa fi mahabbatihim li uhsyara ma'ahum. Ya, jadi saya ghaus itu masuk ya. Saya ingin masuk di dalam cinta mereka ya. Jadi beliau menyerupai para ulama itu agar masuk di dalam cinta mereka, agar besok ketika dibangkitkan itu di hari mahsyar dibangkitkan bersama mereka. Ini yang terakhir ini dan sangat akademis ya, ini layak diapresiasi. Wa yambagi liman waqafa ala hafwatin ya. Sangat dianjurkan bagi setiap orang, para pembaca tentunya ya, yang menemukan kesalahan an yuslihaha, agar memperbaikinya, tetapi memperbaikinya ini ba'da ta'ammul, setelah berpikir panjang. Apakah salah itu salah dari saya Nawawi, Mbah Nawawi, atau salah itu karena kamu nggak mampu memahami, ya itu kan menjadi masalah. Ini kan disebut ba'da ta'ammul. Oke, ini berarti kalau di penelitian di apa? Boleh ngasih saran asal setelah angen-angen gitu. Dan setelah transfer juga ya. Oke ya, ini adalah saya kira pengantar ya, yang sebelum mungkin pada waktu yang akan datang mungkin nanti yang membaca gantian siapa ya. Tentu tidak harus saya dan Kang Tafrihan, nanti boleh Kang Fajrul ya, boleh Pak Teguh, atau boleh siapa ini banyak ini ya. Butara. Butara. Ya, ada Kiai Mariani ini ya, ini sahabat saya. Oke. Itu barangkali ya. Saya agak sebelumnya mohon maaf karena kalau maknai kita pakai bahasa Indonesia itu agak kaku ya, agak seperti karena biasanya kita pakainya bahasa Jawa gitu ya. Jadi itu yang pertama, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Tafrihan, monggo. Matur suwun Pak Mamun yang luar biasa menguraikan muqaddimahnya ini, kitab yang mungkin jarang kita bahas sarahnya ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap hari Rabu pada subuh dan hari Ahad atau Minggu pada subuh jam 5 sampai 5.30. Sekali lagi terima kasih para jamaah Zoomiyah yang telah bergabung. Monggo diajak teman-temannya untuk selalu mengupdate, menambah ilmu kita di bidang fikih yang wajib bagi kita tahu, tata cara beribadah. Matur suwun, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini sholawat bariyah ya. Monggo ingkang badhe nerasakan penggawean yang lain silakan, tapi misalnya pengen ngasih tambahan, misalnya masukkan ini acaranya agak diperpanjang atau dipersering atau diperpendek atau diperjarang.
Nah, sementara yang 2 kali seminggu perjarang itu. Jadi bisa diperpendek dan